Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nurasana, NPM 19.180 dari kelas D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penelusuran perseroan terbatas dalam ketentuan Omnibus Law. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi dari sektor regulasi, proses izin usaha yang berbelit, serta regulasi yang saling tumpang tindih selalu menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam setiap memulai usahanya. Oleh karena itu, untuk mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan terobosan hukum melalui Omnibus Law. Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru dalam beberapa undang-undang. Salah satu fokusnya adalah penyederhanaan pendirian perseroan terbatas yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Maka dari itu, pelaku usaha yang ingin mendirikan PT di bawah tahun 2019 harus melakukan penyesuaian dengan mengikuti pengaturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas agar mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB melalui Online Single Submission atau OSS. Saya akan menguraikan beberapa pengaturan baru dalam mendirikan perseroan terbatas sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama ada modal perseroan. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah mengenai ketentuan modal perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai saham. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. Besaran modal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar nominal paling sedikit ialah 50 juta rupiah. Yang kedua ada status badan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja juga menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Hal tersebut diatur berbeda di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Yang ketiga ada pengesampingan ketentuan perseroan terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih. Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa ketentuan pendirian perseroan terbatas harus 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut telah diubah dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil dalam Undang Cipta Kerja menyisipkan 10 pasal mengenai perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang. Pendiriannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, sehingga tidak diperlukan akta notaris dalam mendirikan perseroan untuk usaha mikro dan kecil. Pemegang saham dalam perseroan ini merupakan orang perseorangan dan hanya dapat didirikan sejumlah 1 dalam 1 tahun. Lebih lanjut lagi, pemerintah memberikan keringanan biaya
kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendirikan perseroan terbatas. Pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan beberapa keuntungan jika mendirikan badan hukum, yakni akan memiliki akses yang mudah untuk memperoleh pinjaman modal dari perbankan dan mudah dalam melakukan berbagai kegiatan ekspor barang produksinya ke luar negeri. Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.